Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan ASN semua. Salam sehat, salam kompak berakhlak. Alhamdulillah, saya Hairunisa hari ini diberikan kesempatan yang menurut saya pribadi sangat berharga sekali untuk menjadi host dalam acara podcast obsesi kita yang bertemakan implementasi dan internalisasi berakhlak di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya rekan-rekan ASN sudah banyak mengetahui mengenai berakhlak, yaitu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang mana melalui berakhlak ini, maka seluruh nilai dasar ASN yang ada di seluruh Indonesia itu menjadi satu, mulai dari kementerian, lembaga, sampai ke pemerintahan daerah, menggunakan core value berakhlak sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sebagai abdi negara. Nah, untuk itu rekan-rekan, kali ini kita mencoba nih menggali bagaimana sih bentuk implementasi dan internalisasi berakhlak yang dapat diterapkan di instansi pemerintah yang mungkin nanti dapat diterapkan pada instansi masing-masing rekan-rekan berada. Untuk itu telah hadir di sini narasumber kita, Pak Media Yanuar, yang sangat luar biasa. Waalaikumsalam Pak, Bapak Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Salam kompak berakhlak Pak. Salam kompak berakhlak. Alhamdulillah, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, begini Pak Karo, saya panggil Pak Karo aja kali Siap, Pak ya, boleh, biar lebih akrab. boleh. Sebelum mulai mungkin untuk lebih menyegarkan saya mulai dengan pantun Pak. Oh siap, nanti saya bilang cakep. Ya, itu dukungan sangat berarti Pak. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Tidak lupa membeli cempedak. Cakep. Kami ucapkan selamat menyaksikan podcast tentang berakhlak. Luar biasa. Boleh tepuk tangan Pak. Berakhlak ini sebuah tema yang sangat menarik rekan-rekan. Semenjak diluncurkan tahun 2021 ya Pak ya oleh Pak Presiden kita Pak Jokowi, berakhlak itu telah menjadi core value yang menjadi keharusan untuk diimplementasikan di seluruh ASN. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentunya ya Pak ya. Nah, untuk itu Pak, terkait pelaksanaan berakhlak, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan Pak? Baik, terima kasih Bu Hairunisa ya. Iya Pak, Bu Ai aja Pak. Bu Ai ya, Bu Ai. Nah, sebenarnya nih saya juga berkesempatan hadir di podcast ini luar biasa juga nih Bu. Dan mudah-mudahan rekan-rekan yang menyimak ke siaran ini juga mudah-mudahan nanti dapat mengambil informasi dan manfaat dari podcast kita ini Bu Ai ya. Nah, berkenaan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ai, bagaimana sih sebenarnya ini terkait dengan core value ASN berakhlak ini. Nah, memang kalau kita bicara merubah perilaku ASN dari yang lama sudah dengan berbagai macam core value menuju pada core value ASN berakhlak ini sebagaimana sudah diluncurkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 21 Juli 2021 ini memang tidak semudah yang seperti kita bayangkan. Perlu proses. Nah, perlu proses sehingga Kemenpan RB yang ini juga kawan-kawan di setiap instansi pemerintah mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga mengacu pada apa yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB yaitu roadmap nasional implementasi core value ASN berakhlak. Nah, di dalam roadmap itu kita perlu 3 tahun. Nah, dari 2022 2023 dan sekarang memasuki 2024 untuk roadmap awal ini. Nah, di setiap tahunnya itu ada fokus perhatian. Misalnya di tahun 2022 itu fokusnya pada sosialisasi secara masif sekaligus menginternalisasikan budaya kerja kepada seluruh ASN di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan sampai ke perangkat daerah kalau kita di daerah ini. Nah, kemudian untuk tahun 2023 itu masuk pada tahapan aktivasi core value ASN berakhlak sehingga dia bisa melembaga sebagai sebuah kebiasaan dan akhirnya membentuk menjadi sebuah budaya ASN berakhlak. Nah, sekarang kita sudah memasuki tahapan yang ketiga yaitu di tahun 2024. Tahapan ini kita harusnya sudah memasuki pada penguatan
mengimplementasi core value ASN. Jadi ini harusnya sudah menjadi kebiasaan kita, seluruh ASN kita, sehingga ini diharapkan benar-benar dapat diimplementasikan di setiap tugas pokok dan fungsi ASN kita. Nah, namun ini tidaklah kalau kita bicara tahapan tadi ini kan sepertinya sederhana ini. Ini tahap 1 sosialisasi, tahap kedua 2003 kita dari lakukan. Tadi, Pak, ya. Sangat simpel. Padahal ada 10 langkah. Oh, dari roadmap itu dibagi lagi, Pak, ya? Ada dibagi lagi 10 langkah. Yang ini memang kalau kita mau konsisten dan fokus, inilah yang bisa mempercepat tadi merubah kebiasaan menjadi sebuah kebiasaan menjadi sebuah budaya yang baik, ya. Langkah-langkah itu yang pertama kita harus membangun komitmen dulu. Jadi komitmen itu harus kita bangun. Mulai dari pucuk pimpinan. Kalau di kementerian berarti dari pucuk pimpinan di kementerian. Kalau di daerah itu kepala-kepala daerah harus membangun komitmen ini. Komitmen ini ke seluruh jajarannya. Kemudian kita juga melakukan penyelarasan sistem. Nah, artinya bagaimana perilaku-perilaku itu kita nanti harapkan bisa masuk ke dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing ASN. Kemudian kita harapkan kita melakukan yang namanya perubahan sikap perilaku individu. Tadi penyelarasan sistem, kemudian ada yang kita harapkan ada terjadi perubahan individu tadi. Kemudian kita lakukan pemetaan budaya. Dari budaya kerja yang lama kita petakan nih untuk mendapatkan apa sih yang harus kita tindak lanjuti. Nah, kemudian kita lakukan agenda perubahan. Apa yang perlu kita lakukan, perubahan-perubahan di mana yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya kita tentukan nih bagaimana kita melakukan ini. Tentunya perlu agen-agen perubahan. Perubahan dari budaya lama ke budaya yang baru, ini perlu ada yang mampu mengkomunikasikan, menjelaskan secara detail di setiap perangkat daerah. Nah, ini yang perlu kita lakukan juga. Kemudian agenda kita sudah menunjuk sebuah orang-orang yang bisa mampu menyebarluaskan virus-virus core value ini, agen perubahan tadi. Nah, yang penting kita harus ada niat dan tindakan nyata, yaitu kita harus mengeksekusinya dengan sebuah rencana aksi. Seperti apa sih yang harus kita lakukan ini? Dan di samping kita membuat rencana aksi, kampanye berkelanjutan ini harus kita lakukan. Seperti apa misalnya dalam kegiatan seminar kita harus singgung ini. Kemudian yang sederhana seperti yang di atas itu ada logo-logo berakhlak, itu bagian dari kampanye. Apalagi kalau bisa kita menggunakan videotron ya atau banner dan sebagainya. Bahkan kalau perlu di kendaraan-kendaraan dinas itu kita tempel sebagai bagian daripada kampanye berkelanjutan. Kemudian tahapan berikutnya adalah yang paling penting adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, ini penting. Jangan sampai kita merasa sudah melakukan tapi hanya sebatas lip service. Nah, tapi kita harus melakukan harus monep. Sampai di mana sih sebenarnya? Ya, kita lakukan evaluasi berkala. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Yang terakhir adalah bagaimana kita memberi reward, penghargaan, apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh ASN dalam menginternalisasikan maupun mengimplementasikan core value berakhlak ini. Ini kalau kawan-kawan dengar ada reward nih pada senang nih Pak. Ya. Tapi itu nanti Pak, saya keep dulu pertanyaannya. Baik. Nah, dari yang roadmap Bapak sampaikan tadi, itu ada tahapan-tahapan dalam 3 tahun Pak ya, dari 2022, 2023, 2024. Kemudian ada 10 aktivasi tahapan di sana. Nah, kalau untuk itu yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri gimana Pak? Baik, nah ini yang menarik nih. Kalimantan Barat, khususnya Pemprov Kalimantan Barat ini, dulu sebelum ada core value ASN berakhlak, kita sudah sangat concern, sangat fokus terkait dengan bagaimana membangun sebuah budaya kerja di dalam Pemprov ini, khususnya di perangkat-perangkat daerah, sehingga memiliki budaya kerja yang bisa meningkatkan kinerja, bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, waktu itu sudah ditetapkan, bahkan sudah di launching yang namanya Prima. Oh iya. Ya, Bu Ai pasti pernah ingat ya? Begitu saya masuk saya mendengar itu. Ya, Prima. Itu sudah kita launching, mau kita eksekusi. Kemudian Pak Jokowi sudah menetapkan
core value yang baru yaitu ASN berakhlak. Nah, kita juga dengan perubahan ini karena tadi memang kita concern terhadap bagaimana merubah sikap perilaku ASN kita agar lebih semakin baik. Nah, kemudian kita melakukan yang namanya kita lihat roadmap, kemudian kita yang pertama-tama kita lakukan adalah sosialisasi sekaligus internalisasi. Nah, dalam sosialisasi inilah Pak Gubernur kita itu mengajak tidak hanya di lingkup pemerintah provinsi, tapi juga mengajak kepada pemerintah kabupaten kota. Itu melalui forum-forum yang ada. Salah satunya adalah forum sekretaris daerah. Oh, yang Forsdasi itu Forsdasi, forum sekretaris daerah se-Kalimantan Barat. Nah, ini yang kita lakukan, kita sosialisasikan, membangun komitmen nih kepada kawan-kawan di kabupaten kota. Karena gubernur pada hakikatnya adalah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan, khususnya juga terhadap implementasi budaya kerja ASN berakhlak ini. Kemudian di lingkup pemerintah provinsi sendiri, Pemprov juga melakukan semacam membangun komitmen dengan melakukan deklarasi. Nah, deklarasi ini untuk menancapkan tonggak bahwa ASN berakhlak dengan nilai-nilai dasarnya itu harus dilakukan oleh semua perangkat daerah, semua level di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga ada kalau Bu Ai melihat di luar sana ada banner itu yang isinya bertanda tangan nih dari Pak Gubernur, Pak Sekda, kepala perangkat daerah semua bertanda tangan, yang intinya itu menandakan bahwa kita komit terhadap internalisasi dan implementasi budaya kerja berakhlak ini. Kemudian juga selanjutnya Pak Gubernur juga mengeluarkan yang namanya surat edaran. Surat edaran ini terkait dengan panduan nih. Seperti apa sih? Artinya berakhlak ini tidak hanya sebuah akronim berakhlak, tapi harus ada panduan. Sikap perilakunya seperti apa? Nah, itu ditegaskan oleh Pak Gubernur melalui surat edaran nomor 065/5000 Biro Organisasi tahun 2022. Bayangkan 2021 di launching, 2022 Januari kita langsung membangun komitmen. Kemudian di akhir 2022 kita sudah punya kebijakan surat edaran ini. Nah, kemudian kita juga pemerintah provinsi juga melakukan coaching klinik. Artinya ketika sudah komitmen itu terbangun, kemudian melalui biro organisasi melakukan coaching klinik kepada perangkat daerah. Nah, ini ada yang kita panggil, kita undang orang-orang atau kawan-kawan kita, ASN kita di perangkat daerah untuk dilakukan semacam peningkatan kompetensi, pemahaman lah, ya pemahaman. Kemudian juga kita datang on the spot ke perangkat daerah untuk melakukan. Bukan hanya satu arah aja gitu Pak ya? Kita dua arah, kita lihat nih. Nah, kemudian orang-orang yang diusulkan oleh perangkat daerah itu inilah yang nanti cikal bakal menjadi agen perubahan. Nah, kemudian Pemprov Kalbar juga telah melaksanakan pemetaan budaya. Nah, tadi kalau kita berapa 10 langkah itu kan, salah satunya pemetaan budaya. Nah, pemetaan budaya ini juga dilakukan dengan mengikuti survei indeks core value ASN berakhlak. Waktu itu tahun pertama itu membangun baseline untuk indeks implementasi core value ASN berakhlak. Yang mengejutkan pada saat itu, saya sangat terkejut juga ketika dilakukan survei ini, untuk Pemprov Kalbar respondennya cukup banyak. Antusias berarti. Antusias, artinya informasi tentang berakhlak ini sudah menyebar sampai ke guru-guru SMA, SMK yang ada di kabupaten kota. Dari jumlah pegawai kita 10.000 sekian, kemarin tahun 2022 itu respondennya sampai 9.800-an. Artinya itu terbanyak di se-Indonesia, itu terbanyak kita merespon ini. Dan hasilnya pun walaupun secara nasional memang hasilnya kita ketahui. Untuk rata-rata indeks ASN berakhlak ini rata-rata pada kategori cukup sehat. Nah, kita juga termasuk kategori cukup sehat. Dia berapa kategori itu Pak? Sehat, cukup sehat, ya, sangat sehat. Nah, kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah melakukan agenda perubahan, menyusun agenda perubahan. Ini akan seperti apa ke depannya. Nah, dengan melibatkan tadi
kawan-kawan yang sudah kita coaching klinik tadi, yang nanti akan menjadi cikal bakal agen perubahan. Nah, itu kita lakukan melalui FGD dan sebagainya, bagaimana menyusun agenda perubahan yang nanti mungkin akan diturunkan menjadi rencana aksi. Nah, kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan yang namanya pengelolaan agen perubahan. Jadi kawan-kawan yang tadi sudah di coaching klinik diberikan pemahaman yang detail, yang menjadi agent tadi itu Pak ya. Menjadi agent ini ditetapkan sehingga dia menjadi agent perubahan. Nah, ditetapkan dengan surat gubernur, surat keputusan gubernur, surat keputusan gubernur nomor 46 tahun 2022. Jadi agen perubahan itu untuk di Pemprov Kalbar sudah tersebar nih, ada di setiap perangkat daerah. Nah, harapannya melalui mereka inilah dia akan menyampaikan informasi, menginternalisasikan di kawan-kawan ASN di masing-masing perangkat daerah. Nah, kemudian Bu Ai mungkin ini, tapi menarik ini karena ini harus kita sampaikan apa yang sudah diperbuat oleh Pemprov Kalbar ini. Ternyata banyak Pak. Ternyata sudah banyak sekali. Nah, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan kompetisi budaya ASN berakhlak. Ini bagian daripada selain mempromosikan atau mensosialisasikan secara masif, juga supaya kawan-kawan yang ada ASN kita ini berkompetisi untuk merangsang mereka untuk berpartisipasi aktif gitu Pak. Berpartisipasi aktif. Yaitu dengan melalui kegiatan kompetisi budaya kerja ASN berakhlak dalam bentuk pembuatan video. Penerapan budaya kerja berakhlak. Jadi video kompetisi ini cukup menarik nih. Artinya hasilnya itu bisa kita sosialisasikan kemana-mana. Jadi kalau sebelum acara-acara kegiatan-kegiatan itu biasa rapat-rapat koordinasi, biasa kita tampilkan kita putarkan, oh ini ASN berakhlak seperti ini. Nah, itu kita sudah lakukan. Kumpulan videonya ada dengan kita. Kalau Bu Ai nanti mau lihat-lihat. Boleh Pak. Nah, mungkin itu yang gambaran cukup banyak sekali yang sudah dilakukan sebenarnya Pak ya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Apalagi tadi Bapak bilang ada video-video yang sudah dikumpulkan. Mungkin bisa juga kawan-kawan nanti melihat video-video itu sangat Pak boleh. Ya. Baik Pak, tadi kan ada beberapa yang sudah Bapak sampaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, saya tertarik dengan perubahan budaya kerjanya nih Pak. Kalau seperti Bapak juga tadi sampaikan bahwa merubah budaya kerja yang katakanlah menjadi habit Pak ya, kebiasaan itu bukan satu hal yang mudah. Benar. Kayak orang bilang tak semudah membalik telapak tangan, istilahnya seperti itu Pak. Nah, untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri bagaimana sih Pak caranya untuk mengaktifasi budaya kerja yang bisa dilakukan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat? Baik, jadi begini. Kalau dari awal tadi kan kita melakukan sosialisasi masif ini, kemudian internalisasi, kita membentuk kader-kader lah istilahnya, agen-agen tadi itu, agen-agen itu kita kembangkan kompetensinya, kita beri dia kemampuan. Nah, kemudian dari mereka-mereka ini, kemudian dengan komitmen kepala perangkat daerahnya, nah ini menyusun dalam bentuk rencana aksi. Nah, ada rencana aksi setiap perangkat daerah ini untuk tadi apa yang sudah disampaikan, disosialisasikan ini dimasukkan, diinternalisasikan dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Jadi kalau kita sama-sama tahu kan, ada sasaran program, ada kegiatan, ada sub kegiatan, ya kan, sampai sub-sub kegiatan itu masuk di situ, sehingga nanti ukurannya adalah masuk dia nanti di sasaran kalau di SKP itu ada perilaku kerja, nah itu nanti terkait di situ. Jadi semua itu sudah kita buat, artinya perangkat daerah menyusun rencana aksi untuk melakukan diikat di rencana aksinya ya. Kemudian Pak, tadi untuk menginternalisasikan salah satu cara dari yang Bapak sampaikan bahwa dengan melakukan coaching klinik. Iya. Nah, dari coaching klinik itulah
ditentukan agen perubahan yang ada di masing-masing perangkat. Nah sekarang ini kan Pak, agen perubahan itu kan punya persepsi masing-masing nih. Iya. Nah gimana tuh usaha kita, bagaimana caranya agar setiap agen perubahan itu mempunyai pemahaman yang sama, tidak menurut saya ini begini nih, menurut si A, si B, si C beda-beda gitu Pak. Gimana tuh Pak caranya? Nah inilah hebatnya Pemprov Kalbar nih, mulai dari kepala daerah sejak awal sudah komit. Sudah komit, bahkan membangun komitmen itu ditetapkan dengan semacam penandatanganan komitmen Gubernur, Pak Sekda, Bapak-bapak kepala perangkat daerah, kepala biro sampai ke bawah. Itu dulu dibangun komitmen itu kan. Kemudian setelah itu terbangun, mulai dari kepala perangkat daerah itu sudah ditunjuk sebagai leader of change. Dia menjadi role model untuk sebagai contoh di dalam perangkat daerahnya, sebagai pengontrol juga implementasi itu. Lalu gimana di bawahnya? Persepsinya kan macam-macam nih agen perubahan yang ada di perangkat daerah. Itu kita isi dia dengan FGD, pengembangan kompetensi. Artinya dikumpulkan semua begitu Pak? Ada yang dikumpulkan melalui Zoom meeting, kemudian ada kita kerjasama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, dan ada kebijakan dari Pak Gubernur kita waktu itu dengan semacam surat kepada Kepala BPSDM agar setiap diklat baik itu teknis, fungsional ataupun manajerial harus memasukkan. Biar masif gitu Pak. Biar masif, ya kan? Biar sama nih. Oh iya, seperti ini loh, bukan hanya sekedar berakhlak. Akronim tadi kan, ternyata seperti bisa ini. Langsung diaplikasikan. Langsung diaplikasikan, dan itu ada. Sehingga sekarang kebijakan di kawan-kawan di BPSDM itu setiap BIMTEK, diklat, pelatihan yang dilakukan ada jam pelajaran untuk anti korupsi dan juga ASN berakhlak ini. Jadi ini terus nih. Jadi kalau ibaratnya saya ikut satu diklat nih, kan? Lama ikut diklat lagi, ketemu lagi. Dapat lagi. Ini. Dan ternyata informasinya itu sama gitu kan, karena kita sudah punya guide, surat edaran tadi, sikap perilakunya sudah kita jabarkan. Nah sehingga ini akan tidak hanya agen perubahan, tapi ASN yang ikut diklat itu otomatis juga seperti ini yang dijelaskan kawan-kawan di agen perubahan. Dan nanti mungkin harapannya yang mengikuti diklat peserta menyebarkan lagi menjadi agen-agen menjadi penyebar virus-virus virus-virus virus berakhlak ya. Baik, Pak, silakan Pak, disambil. Oh ya, terima kasih Bu Ai, memang agak ngantuk ini kopi. Masya Allah, alhamdulillah, bismillah. Ini nikmat nih kopinya. Alhamdulillah. Baik. Kalau kita cerita tentang berakhlak ini Pak, memang nggak ada habisnya Pak ya. Benar. Dan memang itu kan selalu berubah terus. Bahwa tergantung juga dengan kondisi yang ada di lapangan gitu Pak ya. Berubah di sini maksud saya gini Pak, kita ini kan tahu ya Pak ya bahwa regulasi itu kan untuk saat-saat ini sering ada perubahan regulasi, kemudian perubahan kondisi struktur organisasi. Nah budaya kerja yang tadinya sudah terbangun dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu, bagaimana Pak menyikapinya Pak? Oh iya, memang kalau kita sekarang ini sering mendengar apa istilahnya VUCA. Ada gejolak volatile ya, bergejolak ya kan, uncertainty ya kan, complexity, ambiguity. Artinya kondisi sekarang ini memang berubah-ubah. Artinya ada gejolak, ada ketidakpastian, ada kompleksitas ya kan. Ini memang harus menjadi tantangan kita nih. Nah, itu tidaklah saja terjadi di masyarakat kita, tapi kita sebagai pelayan masyarakat harus melihat fenomena ini nih. Nah, sehingga untuk benar-benar kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat kita tetap harus berpegang pada nilai-nilai ini. Nah, di organisasi pemerintahan pun atau Pemprov seperti di Pemprov Kalbar ini terjadi juga nih. Dulu pernah tahun 2021 itu ada penyederhanaan struktur organisasi. Itu gejolak juga tuh.
Yang dulunya biasa kita menjadi seorang pejabat, administrator, eselon 3, eselon 4, tiba-tiba disuruh menjadi pejabat fungsional yang dia tidak tahu nih. Kawan-kawan belum tahu nih, ini pekerjaan fungsional seperti apa. Itu down itu. Terjadi gejolak yang ya semacam shock gitu ya. Nah, tapi itu tidak berlangsung lama karena memang Pemprov Kalbar sejak dulu ini memang fokusnya pada tadi ini membangun budaya kerja. Sebelum ada berakhlak yang tadi kita sampaikan, ada prima tadi, itu memang concern kita. Sehingga perubahan itu tidak terlalu lama karena sudah terbangun upaya-upaya kita membangun komitmen terhadap pengembangan atau implementasi budaya kerja, apalagi dengan berakhlak ini semakin diperkuat. Jadi saya yakin bahwa terjadinya perubahan pun ketika core value ASN berakhlak ini benar-benar sudah menginternalisasi di dalam diri setiap ASN, itu tidak ada persoalan. Soal pelayanan pasti akan lebih baik. Apalagi di dalam salah satu core value itu ada adaptif. Adaptif ini harus respon terhadap perubahan, ya kan? Terhadap perubahan. Kita tidak boleh takut dengan perubahan. Ketika budaya kerja adaptif ini sudah berinternalisasi dengan sikap perilakunya, kita justru ini setiap perubahan itu adalah tantangan dan peluang. Nah, tantangan kita hadapi, peluang yang positif, yang menguntungkan kita ambil. Ini sangat baik nih ketika terjadi VUCA tadi dengan implementasi core value berakhlak ini sangat tepat. Artinya bukan menjadi suatu masalah tidak, yang saya pikir tidak. Ya Pak ya. Bahwa dengan adanya berakhlak ini yang tadinya beberapa budaya kerja yang ada di masing-masing perangkat ya Pak ya, itu bahkan sekarang di seluruh Indonesia menjadi satu. Core value-nya ASN berakhlak itu Pak ya. Rekan-rekan ASN tentunya sudah banyak tadi yang kita dengar dari Pak Media, Pak Karuk organisasi kita mengenai berakhlak. Nah, satu lagi Pak, saya sangat penasaran nih Pak. Tadi kalau tidak salah ada sedikit disampaikan yang terakhir itu penghargaan Pak ya dari 10 tahap itu ya. Nah, kalau cerita penghargaan ini kan teman-teman ASN ini senang, termasuk saya Pak, senang. Siapa tahu bisa mendapat penghargaan itu. Pertanyaannya dua nih Pak, penghargaan itu apakah diberikan di personalnya, di pribadi individunya, ASN-nya, atau pada lembaganya, perangkat daerahnya, atau di lingkungan Pemprovnya, gitu Pak. Nah, kemudian apa saja sih, maksud saya gini, kan kita udah melaksanakan roadmap dari 2022, 23, 24. Nah, apa saja yang pernah kita dapatkan dari kita melaksanakan core value berakhlak itu? Mungkin semacam yang tadi itu, penghargaan apa kita sudah pernah dapat, atau hal-hal lain yang paling tidak membangun semangat yang sangat membanggakan gitu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ai. Ini menarik nih, kok tadi Bu Ai bilang kok soal hadiah ini sangat menarik. Tapi ini perlu juga kita sampaikan. Artinya gini, ketika core value itu dilaksanakan oleh ASN kita di semua perangkat daerah kita, itu akan terbentuk kebiasaan yang positif. Kebiasaan bagaimana pekerjaan itu dilakukan dengan konsep berorientasi pada pelayanan, kepada bagaimana terhadap konsep akuntabel, kompeten, harmonis, pokok yang berakhlak ini itu benar-benar nampak wujud. Nah, di dalam setiap perangkat daerah ini tentunya nantinya akan merasakan nih kinerja organisasi yang berangkat dari kinerja individu. Nah, ini soal penghargaan ini masing-masing perangkat daerah ternyata sudah dengan penilaiannya masing-masing. Saya coba inventarisir, sudah ada 5-10 perangkat daerah yang sudah, karena memang ketika ini dilaksanakan ini menjadi menarik ini. Kinerja meningkat. Ketika kinerja meningkat, ini benar-benar pimpinan di perangkat daerah itu ingin memberikan reward. Nah, seperti contoh di biro organisasi. Di biro organisasi ini setiap bulan itu ada ASN of the month. Nah, artinya setiap bulan itu ditunjuk ASN yang benar-benar melaksanakan tugas dengan disiplin, dengan tanggung jawab. Ya. Semua berakhlak itulah Pak ya. Itu adalah cerminan daripada core value itu dilaksanakan.
Nah, di lingkup pemerintah provinsi pun Badan Kepegawaian Daerah BKD itu setiap tahun, mulai tahun berapa, 2 tahun ke belakang ini ketika berakhlak ini sudah ditetapkan, mereka Pemprov melalui BKD ini sudah melakukan kompetisi ASN inspiratif. Nah, ASN inspiratif ini luar biasa hadiahnya. Saya termasuk angkatan pertama yang mendapat hadiah itu ya. Sedikit sombong berarti, ya Bu Ayah. Nggak apa-apa Pak, berarti benar saya bilang tadi narasumber yang sangat hebat. Jadi itu lumayan. Kita dapat pin Korpi emas. Emas beneran Pak? Bener emas, itu emas beneran. Walaupun tidak berani saya pakai di sini kan, khawatir bahaya Pak. Jatuh kan. Nah, tapi itu benar-benar ketika penilaian itu semua indikator penilaian itu sudah mengacu pada perilaku core value ASN berakhlak. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini Biro Organisasi sudah membuat kebijakan gubernur melalui Biro Organisasi, yaitu keputusan gubernur nomor 551 Biro Organisasi tahun 2024 tentang terbaru ini, berarti ini Pak terbaru ya? nih. Okay. Ini masih grace ya istilahnya. From the open. Fresh from the open ya. Tentang mekanisme penilaian dan kompetisi internalisasi budaya kerja berakhlak. Jadi nanti kawan-kawan di setiap perangkat daerah ini nanti akan melalui Kebgub ini nanti akan dilakukan penilaian nih. Sehingga nanti setiap perangkat daerah itu akan dapat nilainya nih. Oh, ternyata dinas atau biro, misalnya biro organisasi, oh ternyata biro organisasi ini nilainya sekian. Dengan indikator yang sudah ditetapkan di dalam Kebgub ini. Dan mudah-mudahan ini kita bisa laksanakan di tahun 2025 karena ini masih baru nih. Kebgubnya ini masih baru. Kami akan koordinasi lebih intens lagi sehingga tahun 2025 di akhir tahunnya nanti kita mendapatkan nih semacam rapot. Setiap perangkat daerah menjadi rapot nih. Wah, saya kok implementasinya masih kuning-kuning ya, rapot berakhlak. Nah, itulah yang kita harapkan bagian daripada bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita memberikan penghargaan, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan melalui implementasi core value berakhlak ini sehingga menjadi budaya kerja di dalam organisasi. Mungkin itu Bu. Menarik sekali Pak. Ya. Dan saya kira rekan-rekan ASN juga sangat tertarik nih dan kita tunggu dari keputusan gubernur tadi Pak ya.